Pewaris terakhir sang presidir. Bab 29. Kabar pernikahan Abraham. 1 bulan kemudian, Maya dan Davan mulai menata kehidupan mereka seperti dulu, tanpa kehadiran Abraham. Entah kemana pria itu pergi, dan tiba-tiba muncul pemberitaan kalau dirinya dan Geni akan segera melangsungkan pernikahan esok hari. Para pemburu berita dan dunia maya pun berbondong-bondong meliput dan menyebarluaskan pemberitaan itu hingga sampai di telinga Maya dan Davan. Pagi itu Maya dan Davan sedang bersantai di ruang tamu sambil menikmati acara televisi yang sedang berlangsung. Tiba-tiba muncul sekilas info yang dibacakan seorang perempuan muda di layar TV. Selamat pagi. Terima kasih karena Anda masih tetap setia mengikuti channel kami yang tentunya tepat dan terpercaya. Kali ini kami akan membacakan berita yang sedang viral dan menjadi topik pembicaraan yang lagi hangat. Ya, pernikahan Tuan Abraham dan juga seorang model cantik bernama Geni yang rencananya akan digelar di sebuah hotel mewah milik keluarga Ricard. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengundang para pejabat dan juga pengusaha ternama, baik yang ada dalam kota ini dan juga dari luar kota. Tidak lupa mereka juga mengundang beberapa artis papan atas yang akan memeriahkan pesta terbesar dan termegah sepanjang sejarah kota ini. Sekian dulu info dari kami. Terus ikuti channel ini karena masih banyak berita dan juga hiburan yang akan kami sajikan untuk menemani sepanjang hari Anda. Terima kasih. Maya segera memalingkan wajahnya ke arah Davan yang duduk tidak jauh darinya. Maya tahu kalau anak itu juga mendengar berita yang baru saja dibacakan oleh pembawa berita. Sayang, apa tidak sebaiknya kamu datang ke pernikahan ayahmu untuk memberinya selamat? Tanpa memberinya selamat pun, ayah dan istrinya pasti baik-baik saja. Permisi bu, Davan ke kamar kecil dulu. Davan berdiri dari duduknya dan melangkah ke arah kamar. Maya tahu betul kalau anak itu pasti merasa sedih dengan pernikahan Abraham. Orang yang selama ini diharapkan untuk menjadi sebuah keluarga lebih memilih orang lain ketimbang mereka. Setibanya di dalam kamar, Davan segera menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam sana. Davan langsung menuju ke arah pembaringan, duduk lalu memandang ke atas langit-langit ruangan itu. Ya Tuhanku, kenapa Engkau mempertemukan kami jika hanya membuat perasaan dan hati kami seperti ini? Aku tahu ibuku juga merasakan hal yang sama sepertiku, tapi dia menutupi semuanya. Jika ini memang yang terbaik untuk kami ikhlas Tuhan. Tetapi tolong hapus namanya di hati kami, seperti sebelum kami bertemu dengannya. Tanpa terasa air mata Davan menetes di kedua sudut matanya. Davan, apa kamu baik-baik saja sayang? Dan kenapa pintunya kamu kunci seperti ini? Ucap Maya dari luar. Davan baik-baik saja kok bu. Tadi Davan tidak sengaja menguncinya. Maaf, ucap Davan saat membuka daun pintu. Tidak apa-apa sayang, kemarilah, biar ibu memelukmu. Maya mensejajarkan tubuhnya dengan putranya. Maya tahu kalau anaknya saat itu sedang tidak baik-baik saja. Ibu tahu kalau kamu pasti sedih saat ini. Seperti inilah hidup sayang. Terkadang apa yang kita mau tidak seperti yang kita inginkan. Yakinlah, di balik semua peristiwa pasti ada makna tersirat di dalamnya. Maya mengusap lembut rambut hitam Davan. Iya bu, Davan faham. Bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan? Kita lupakan semua yang terjadi dan mulai kehidupan kita seperti sebelum-sebelumnya. Davan tidak menjawab, dia hanya mengangguk pelan. Davan mau kemana? Ke mall, bioskop, atau ke tempat rekreasi? Kita ke taman saja bu. Davan rasa di sana tempat yang cocok untuk kita saat ini. Baiklah sayang, kalau begitu, ayo kita siap-siap lalu kita berangkat.
Tidak berselang lama kemudian, keduanya keluar dari dalam apartemen dan menuju ke pintu keluar. "Halo tampan," sapa seorang pria tampan keluar dari dalam mobil mewah. "Paman, Riko?" Maya dan Dapan serentak. "Kalian berdua mau kemana? Biar aku antar." "Tidak usah, kami sudah memesan taksi online," balas Maya. "Tolonglah Maya, biarkan aku menebus kesalahanku padamu selama ini." "Tidak ada yang perlu ditebus, semuanya sudah terjadi, dan aku sudah melupakan semuanya, termaksud dirimu. Aku sungguh sangat menyesal tidak mempercayaimu saat itu. Andai waktu bisa terulang kembali, aku berjanji tidak akan percaya pada siapapun kecuali dirimu. Jadi aku mohon, berilah kesempatan kedua padaku untuk membuktikan kalau aku benar-benar menyesal." "Bagus kalau kamu sudah menyesal. Sekarang kamu boleh pergi. Ayo Davan, kita berangkat." Maya memegang pergelangan tangan Davan. "Maya, kali ini saja biarkan aku mengantar kalian. Setelah itu aku janji tidak akan mengusik ketenangan kalian lagi." Riko mengetupkan kedua tangannya di depan dada. Sebelum menjawab, Maya menatap ke arah Davan dan dianggukkan pelan oleh anak itu. "Baiklah, kami akan ikut denganmu. Tapi hanya untuk kali ini saja." "Terima kasih banyak. Ayo silakan masuk." Riko membuka pintu mobil bagian belakang pada mereka. "Kalian berdua mau kemana?" tanya Riko saat ketiganya sudah berada di dalam mobil. "Apa paman tahu di mana tempat bermain paling asik di kota ini?" balas Davan. "Tentu paman tahu. Paman yakin kalian berdua pasti akan menyukai tempatnya. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang." Sedikit demi sedikit, mobil mereka mulai berjalan meninggalkan lokasi apartemen. Di sepanjang perjalanan, mereka hanya terdiam hingga Riko mengangkat bicara. "Mai, apa kamu sudah dengar kalau Abraham dan Geni akan melangsungkan pernikahan esok di hotel milik keluarga Ricard?" "Iya, semua penduduk kota ini juga pasti tahu. Terus, untuk apa kamu menanyakan itu?" "Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin kalian berdua tabah. Sebelum Abraham muncul di kehidupan kami tetap baik-baik saja. Jadi kamu jangan terlalu khawatir seperti itu." Aku lega mendengar jawabanmu. Kembali Riko fokus mengemudikan kendaraan. Tidak lama kemudian mobil mereka berbelok masuk ke sebuah taman keluarga. Setelah mobil terparkir, Davan langsung keluar dari dalam mobil dan berlari kecil masuk ke dalam taman, di mana ada beberapa anak kecil sedang bermain bola. Sementara Riko dan Maya menuju ke sebuah bangku panjang, duduk dan memperhatikan Davan yang asik bermain bola dengan anak seusianya. "Mai, bagaimana kalau kita jalin hubungan kita lagi seperti dulu? Aku janji, aku akan menyayangi Davan seperti anakku sendiri," tetap dekat Riko pada Maya. "Sudah aku bilang padamu, aku masih belum bisa membuka hati pada siapapun. Peristiwa demi peristiwa yang telah aku hadapi selama ini membuat aku sudah tidak percaya atas namanya pernikahan." "Aku mengerti, tapi sampai kapanpun aku akan terus berusaha merebut hatimu agar kamu bisa menyayangiku seperti dulu lagi. Lakukan saja bila kamu bisa. Mungkin sulit, tetapi suatu saat pasti aku bisa." Waktu terus berputar hingga mereka kembali ke apartemen. Setelah mengantar Maya dan Davan pulang, Riko pun segera pulang. "Bu, bagaimana kalau kita kembali ke kota A? Davan yakin kehidupan kita di sana akan lebih baik," tanya Davan saat mereka sudah berada di dalam apartemen dan duduk di ruang tamu. "Jika menurut Davan itu yang terbaik bagi kita, ibu setuju-setuju saja. Kalau begitu, ibu kabari Nyonya Elin dulu dan Mira. Sekarang Davan mandi dan kita makan." "Baik bu." Davan berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke arah kamar. "Semoga ini yang terbaik bagi kami berdua.
Amin. Maya ikut berdiri lalu melangkah ke arah dapur. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.